warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hira dengan NIM A1123058, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas sebuah kasus, yaitu judi online. Alasan mengapa saya mengambil kasus judi online ini karena perjudian di Indonesia sangat marak. Apalagi rata-rata penggunanya adalah pemuda-pemuda dan mahasiswa. Hal ini sangat memprihatinkan untuk generasi penerus berikutnya karena memberikan dampak negatif. Judi online amat digemari karena memiliki banyak pilihan jenis, dapat dimainkan di mana saja. Dengan pesatnya perkembangan pada masa sekarang bukanlah suatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet. Hubungan judi online dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, Pancasila juga sebagai dasar nilai untuk menyaring ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dan berkembang di Indonesia. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri menimbulkan dampak buruk bagi judi online. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menginstil nilai-nilai Pancasila agar iptek yang berkembang tetap berakal pada nilai-nilai Pancasila. Pada sila ketiga Pancasila terkandung nilai-nilai bahwa negara adalah sebagai sifat kodrat manusia, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dari kegiatan perjudian ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan orang lain, namun kegiatan sosialnya jauh dari kata moral yang baik. Karena ketika bersosial atau berinteraksi dengan orang lain, judi sangat merugikan orang lain. Itulah pentingnya menginstil nilai-nilai Pancasila pada masyarakat untuk menjaga nilai-nilai sosial dan mengantisipasi dampak buruk dari judi online. Apa sih sebab-sebab dari terjadinya judi online? Yang pertama, faktor situasional. Situasi ini diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian. Adapun metode pemasaran yang dilakukan dengan selalu mengekspos para pejudi yang berhasil menang, memberikan kesan pada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah, dan dapat terjadi pada siapa saja. Padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil. Kedua, faktor sosial dan ekonomi. Bagi masyarakat dalam status sosial dan ekonomi rendah, perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ketiga, faktor belajar. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan suatu waktu akan diulang lagi. Inilah dalam teori belajar disebut sebagai reinforcement teori yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat atau diulangi bila mana diikuti oleh pemberian atau sesuatu yang menyenangkan. Keempat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan. Persepsi yang dimaksud di sini adalah mereka pada umumnya biasa merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya. Meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari dalam benak seorang pejudi. Mereka selalu tertanam dalam pikiran kalau mereka belum menang, pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya. Dari sebab-sebab tadi pasti akan mengakibatkan dampaknya. Akibat jika judi online tidak ditangani, yang pertama, orang yang kecanduan judi online dapat mengalami gangguan kesehatan fisik akibat stres dan kurang tidur. Kedua,
mengalami kecemasan, depresi, dan bahkan pikiran serta perilaku bunuh diri. Ketiga, mengalami kerugian finansial yang berujung pada utang dan kesulitan untuk membayar tagihannya. Yang keempat, merusak hubungan dengan orang terdekat. Kelima, memicu tindakan kriminal seperti pencurian dan penipuan. Dari hal-hal tersebut, saya akan memberikan solusi. Yang pertama, solusi untuk masyarakat. Yang bisa dilakukan masyarakat, yang pertama, mengganti aktivitas judi dengan aktivitas yang lebih sehat seperti olahraga atau menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga. Kedua, berpikir positif dan menentukan tujuan hidup. Ketiga, mengaku kecanduan judi online, mencari dukungan dari orang terdekat, membatasi akses ke situs judi online, dan mencari terapi atau bimbingan konseling. Keempat, mematikan kartu kredit, tidak mengambil pinjaman dan tidak membawa uang tunai dalam jumlah berlebihan. Kelima, bekerja. Dengan menyibukkan diri dapat meminimalisir waktu luang untuk bermain judi online. Selanjutnya, solusi untuk pemerintah daerah. Bisa dilakukan dengan pertama, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelajar. Karena dengan sosialisasi sebagai pengenalan, pengalihan, penyesuaian diri terhadap nilai-nilai dan struktur sosial, dengan hal tersebut seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik. Kedua, memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Karena dengan rendahnya sosial dan ekonomi seseorang, membuat mereka melakukan judi online yang menganggap bisa memperoleh uang dengan mudah. Berikutnya, solusi untuk pemerintah pusat. Pertama, melakukan penegakan hukum atas pelaku judi online dan yang menyebarkan konten-konten atau mempromosikan judi online, dengan memberikan hukuman yang setimpal tanpa memandang siapa orangnya. Kedua, melakukan pemutusan akses terhadap situs judi online. Ketiga, memperkuat pengawasan dan kebijakan platform digital dalam pelaporan serta penanganan rekening terkait judi online. Keempat, melakukan peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan melalui program ini sangat bermanfaat untuk mengajarkan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Mari kita bersama menjauhi perjudian online dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Dengan menjauhi perjudian online, kita dapat mempromosikan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Menjadi pilihan penting dalam Pancasila, lewat fokus pada ilmu pengetahuan, kita dapat mengembangkan potensi diri, memajukan bangsa, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas. Jadilah agen perubahan positif dengan menolak perjudian online dan memperkuat implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.